Minasan, setelah Jinwoo berhasil membunuh Groktar dan seluruh pasukan orc, di saat yang sama di dalam dungeon, Beru dan pasukannya juga berhasil menyelesaikan raid. Serangan Beru dengan mudah membunuh bos Arklik serta menghilangkan seluruh jiwa monster undead. Go Gun-hee pun menyampaikan kepada Jinwoo bahwa kejadian yang terjadi saat ini juga dialami oleh seluruh belahan dunia manapun, di mana tingkat kemunculan Geth semakin meningkat, serta orang-orang yang mengalami awaken juga meningkat, seperti saling menyeimbangi. Go Gun-hee pun menerima permintaan Jinwoo untuk melakukan one man raid agar Jinwoo bisa tetap berada di Korea. Dan dengan bergabungnya Yoo So-hyun ke Guild Ah-jin, persyaratan untuk membuat guild sudah dipenuhi. Apakah Guild Ah-jin bisa menjadi guild nomor 1 di Korea, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Guild Ah-jin untuk pertama kalinya akan menjalankan misi menyelesaikan dungeon Geth rank A. Jinwoo dan Jinho akhirnya tiba di lokasi dungeon tersebut. Jinho tampak sedikit terkejut melihat gerbang dungeon rank A yang berukuran besar seperti itu. Jinwoo pun berpikir jika Jinho melihat Geth Guangan, ia sangat yakin Jinho akan langsung pingsan. Di lokasi tersebut ternyata sudah dipenuhi berbagai awak media. Salah seorang wartawan lalu menanyakan kesan Jinwoo untuk melakukan raid perdana di Guild Ah-jin, serta alasan dibalik nama Ah-jin. Dan apakah Jinwoo memiliki hubungan dengan anggota pendiri Yoo So-hyun? Mendengar berbagai pertanyaan dari wartawan, Jinwoo sedikit kurang nyaman. Jinwoo pun menanyakan kepada ketua Woo Jin-chul, bukankah informasi mengenainya dijaga dengan baik? Woo Jin-chul pun menjelaskan walaupun informasi Hunter Sung Jinwoo bisa dijaga dengan baik, namun mustahil menjaga informasi lokasi Geth. Woo Jin-chul meminta agar kedepannya Jinwoo bisa waspada dengan sosial media. Jinwoo kemudian sadar hal itu terjadi akibat postingan sosial media dari seorang bintang yang berfoto bersamanya. Jinwoo berjanji akan lebih waspada lagi. Sebelum masuk ke dalam raid, Jinho menawarkan untuk memanggil tim penambang atau tim pengumpul karena akan sulit baginya seorang diri untuk mengumpulkan seluruh mana kristal. Jinwoo lantas menolak hal itu karena para prajurit bayangannya akan melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian Woo Jin-chul menggunakan alat pengukur pendeteksi energi sihir untuk mengecek satu persatu shadow infantry milik Jinwoo. Ia pun sedikit kaget mengetahui jika makhluk summon tersebut berada di rank B ke atas, yang artinya ini sudah melampaui persyaratan untuk memasuki raid Geth rank A dengan mudahnya. Dengan hak istimewa, hanya orang bodoh yang berusaha melawan semua ini. Woo Jin-chul lalu mengganti pakaiannya dengan perlengkapan hunternya karena di dalam raid tidak peduli aman atau tidak, Presiden Asosiasi Hunter sudah mengirimnya untuk memperhatikan raid mereka. Dan Woo Jin-chul akan bertugas untuk menemani mereka sebagai tim pengawas hari ini. Jinwoo lantas memperingatkan Woo Jin-chul apakah benar tidak apa-apa ikut dengannya. Nah, beberapa saat kemudian, Woo Jin-chul merasa sangat terkejut melihat para prajurit bayangan dari Jinwoo membantai monster dungeon rank A. Tank dengan begitu ganas terus menerkam para monster naga laut, sedangkan Komandan High Orc tanpa ampun menebas satu persatu monster tersebut. Seperti biasa, Beru membunuh mangsanya dengan cara memenggal kepala musuhnya. Menurut Woo Jin-chul, skill bertarung dan sihir yang ditunjukkan oleh Beru sangatlah hebat. Bahkan, untuk veteran hunter kesusahan untuk melawannya. Woo Jin-chul dibuat tercengang melihat jumlah pasukan summon yang lebih banyak, sehingga monster naga laut tidak berdaya sama sekali menghadapi mereka, terutama summon General Igris. Kita pun diperlihatkan Igris menggunakan senjata Demon King's Long Sword. Igris mampu memaksimalkan potensi senjata tersebut. Serangannya mampu menciptakan sebuah badai petir. Menurut Woo Jin-chul, sihir petir cuma bisa dipakai oleh hunter tingkat tinggi. Namun setiap tebasan dari pedang Igris terus-menerus mampu mengeluarkan petir. Hanya dengan sekali serang, para gerombolan monster naga laut tewas terkena ledakan petir dari sang Jenderal Igris. Woo Jin-chul menyadari kemampuan Igris sudah melebihi rank A. Bahkan, jika ia berhadapan 1 lawan 1 dengan Igris,
belum tentu ada kesempatan menang. Ketika salah satu prajurit semut mencoba memakan mayat monster naga laut, Jinwoo pun dengan keras menendang prajuritnya tersebut hingga terhempas ke langit-langit dungeon. Padahal, Jinwoo sudah beberapa kali memperingatkannya. Jinwoo yang terlihat seperti seorang mandor sedang memerintahkan prajuritnya untuk tidak bermalas-malasan menambang mana stone. Melihat hal tersebut, Woo Jinchul mulai memahami bahwa Jinwoo tidak asal-asalan melakukan raid. Ia mampu mengorganisir para prajurit bayangannya untuk mengumpulkan mayat dan penambangan ore sekaligus. Woo Jinchul menyebut jika itu bukan lagi one-man raid. Inilah alasan Presiden Asosiasi memerintahkannya untuk mengawasi Jinwoo. Setelah berhasil menambang dan mengumpulkan seluruh batu sihir, Jinwoo bersama dengan Woo Jinchul memasuki ruangan bos. Mereka pun bertemu bos dungeon berukuran raksasa. Tanpa diduga, Jinwoo memerintahkan seluruh prajurit bayangannya, kecuali yang sedang melakukan pekerjaan, untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Woo Jinchul merasa heran, kenapa Jinwoo menarik kembali pasukannya? Padahal makhluk summonnya sudah cukup untuk menghadapi bos tersebut. Jinwoo menjelaskan jika ia terlalu mengandalkan makhluk summonnya, maka ketajamannya akan menghilang. Jinwoo pun mengeluarkan senjata Demon King's daggernya. Dengan cepat, Jinwoo melompati tubuh bos monster yang juga menyerangnya. Dalam sekejap, ia berhasil menebas leher bos dungeon menggunakan daggernya. Melihat cara bertarung Jinwoo, membuat Woo Jinchul menjadi takjub. Jinwoo mendapatkan banyak EXP sehingga levelnya naik menjadi level 101. Selain itu, rupanya skill kelasnya juga ikut naik. Seperti skill Shadow Extraction naik ke level 2. Skill Shadow Storage naik ke level 2. Skill Monarch's Domain naik ke level 2. Skill Shadow Exchange naik ke level 2. Jinwoo merasa sangat senang karena semua skill eksklusifnya telah naik level. Apalagi cooldown Shadow Exchange telah dikurangi 1 jam sehingga sekarang cooldownnya menjadi 2 jam. Dengan pengurangan cooldown 1 jam per level, kedepannya jika Jinwoo naik level lagi, maka dimanapun Jinwoo berada, maka ibunya dan Jin Ah tidak akan lagi berada dalam situasi berbahaya seperti yang dialami Jin Ah sebelumnya. Woo Jinchul lalu mendekati mayat dari bos dungeon tersebut dan menyentuh sisik seekor naga yang sangat kuat untuk armor atau shield. Namun itu dihancurkan dengan mudahnya hanya menggunakan 2 dagger saja. Woo Jinchul kemudian melihat Jinwoo yang sedang melakukan proses ekstraksi summon. Dan arise, summon shadow berhasil dibangkitkan dengan level 13. Jinwoo pun tampak senang mengetahui jika tingkatan shadow naga laut tersebut sama seperti Tusk dengan level 13. Kekuatannya juga sepertinya sama, namun ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Padahal biasanya harusnya ukurannya sama seperti aslinya atau lebih besar lagi. Jinwoo pun menyentuh kepala shadow-nya tersebut dan merasakan kekuatan sihirnya. Dalam hal kekuatan fisik setara dengan Tusk. Jinwoo berpikir mungkin shadow naga laut mengubah ukuran tubuhnya dengan sihir. Bagaimanapun juga, kekuatan besar sudah ditambahkan. Jinwoo pun memberikan nama kepada shadow tersebut, yaitu Jima, dengan rank elite naik level 13. Jinho tampak senang melihat Jinwoo berhasil melakukan proses shadow extraction. Setelah berhasil membunuh bos monster, dungeon mulai bergetar karena akan tertutup kembali. Jinho lalu meminta Jinwoo agar segera keluar meninggalkan dungeon. Jinwoo kemudian menyuruh Tusk untuk membawa mayat bos dungeon tersebut. Para wartawan yang menunggu di luar tampak terkejut melihat Tusk yang berukuran raksasa sedang menggotong tubuh bos monster yang menandakan Get Rank A Class sudah selesai. Para wartawan lalu memotret Tusk hingga membuat Tusk menjadi salah tingkah. Jinwoo, Woo Jinchul, dan Jinho pun keluar tanpa terluka sedikit pun. Mereka menjadi magnet dari para paparazzi. Raid perdana dari Guild Ajin menjadi pusat perhatian Korea karena hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Setelah mengawasi proses raid dari Guild Ajin milik Jinwoo, dengan wajah yang sedikit lelah, Woo Jinchul melaporkan segala kejadian tersebut kepada Go Gun-hee. Mendengar hal tersebut, Go Gun-hee menyebut jika Woo Jinchul telah banyak menyaksikan raid. Namun,
setelah mendengar kejadian yang barusan ia alami, tentu saja masuk akal jika seorang veteran seperti Woo Jin Chul sampai tercengang. Menurut Woo Jin Chul, itu bukanlah raid melainkan pembantaian. Tidak lama kemudian, Go Gun Hee pun menyuruh agar Woo Jin Chul beristirahat. Go Gun Hee pun memikirkan proses raid yang berjalan secara terstruktur seperti yang dilakukan oleh guild-guild besar Korea dari mengumpulkan mayat dan menambang ore. Tentunya itu tidak sesuai jika disebut one man raid, tapi lebih tepatnya itu adalah one man guild atau Jinwoo lah guild itu sendiri. Sambil tersenyum, Go Gun Hee menyebut jika matanya tidak pernah salah. Mungkin saat ini dunia Hunter akan terbalik. Beralih ke negara Jepang, tepatnya di Shinjuku, Tokyo. Sebuah gate berukuran raksasa berwarna merah muncul. Semua orang tiba-tiba terdiam melihat kejadian tersebut. Sementara itu, di kantor pemerintahan Jepang, para penasihat sedang membicarakan tentang Draw Sword, Demon, Undefeated King, dan Snow Mountain Guild yang menjadi kejadian besar. Sedang asyik mengobrol, mereka dikejutkan dengan kedatangan Vice Master Draw Sword Guild, Reiji Sugimoto, dan para Hunter Rank S utama Guild Draw Sword. Salah seorang menyebut jika Reiji Sugimoto bukan lagi Vice Master, melainkan Master, karena mereka sudah kehilangan 7 Hunter Rank S, termasuk Goto Ryuji di raid Pulau Jeju. Menurut rumor yang beredar, mereka sudah menjadi anjing presidir Asosiasi Hunter Jepang, Matsumoto Shigeo. Dan sekarang Draw Sword Guild sudah berakhir. Mungkin sekarang giliran mereka lah yang jadi guild terbaik di Jepang. Mendengar ocehan tersebut, Reiji Sugimoto bersama rekannya melihat mereka dengan tatapan tajam. Minoru Hoshina tampak kesal, menyebut mereka seperti bunglon karena telah berubah haluan setelah kematian Goto Ryuji. Kanae Tawata lalu mengatakan bahwa ia mendengar sebuah rumor di mana Demon dan Snow Mountain akan menjadi satu guild, sehingga 4 Hunter S rank di kedua guild jumlahnya sama dengan mereka. Reiji Sugimoto lalu menambahkan, jika mereka benar-benar bersatu, maka sudah pasti mereka akan menjadi guild terkuat di Jepang. Tapi, bahkan semua guild bersatu pun tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan semuanya. Perdana Menteri terlihat sangat marah karena asosiasi belum mengambil sebuah tindakan. Ia lalu bertanya setelah kemunculan Gate Rank S di Tokyo, mengapa belum ada sebuah pencegahan dari asosiasi? Dan bagaimana jika sampai terjadi sebuah dungeon break? Matsumoto Shigeo menjelaskan jika saat ini Hunter Rank S tidak bisa menangani Gate Rank S tersebut, maka ia mengusulkan untuk memanggil Hunter tingkat nasional. Salah seorang menyebutkan jika semua guild master dan orang penting sedang berkumpul di tempat ini. Apalagi setelah kejadian raid di Pulau Jeju, sudah pasti hasilnya tidak bisa diprediksi. Salah seorang menyarankan untuk meminta bantuan dari Thomas Andre. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk meminta bantuan dari Thomas tidaklah cukup karena kemunculan gate yang semakin banyak sehingga seluruh dunia menyewa hunter bayaran. Jadi, Thomas tidak mungkin bisa membantu. Reiji Sugimoto menawarkan sebuah saran, asalkan ia bisa mendapatkan uang yang cukup. Ia berani meminta bantuan terhadap seorang master barrier, Yuri Orlov. Ia akan meminta bantuannya. Beralih ke Oppa Jinwoo, setelah menyelesaikan dungeon, Jinwoo pun kembali ke kantor dengan mengendarai mobilnya. Ia pun berencana untuk membuka dungeon menggunakan Key of Cartenon Shrine. Ia pun sangat menantikan apa yang akan terjadi ketika mencapai level 102. Setelah turun dari mobil, Jinwoo memikirkan Jinho yang sedang berusaha menyelesaikan semuanya sendirian. Jinwoo pun memuji Jinho yang bekerja dengan giat, tapi ia merasa masih membutuhkan seorang staf untuk membantu Jinho. Tiba-tiba, Jinwoo melihat Cha He-in yang sedang berjalan di dekat parkiran. Mereka pun saling bertatapan, namun Cha He-in memalingkan wajahnya dan berjalan pergi meninggalkan parkiran tersebut. Dengan cepat, Jinwoo sudah berada di dekat Cha He-in dan menanyakan alasan dari Cha He-in yang mencoba untuk kabur darinya, serta ada keperluan apa ia datang ke kantornya. Cha He-in yang sedikit gugup menjelaskan jika ia ingin mengambil mobilnya di parkiran tersebut.
Jinwoo baru mengingat pada waktu itu mereka menggunakan Shadow Exchange untuk berpindah. Jadi wajar saja mobilnya ketinggalan. Cha He-in lalu meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Jinwoo. Di dalam hati Cha He-in terlintas banyak pertanyaan. Seperti apa maksud dari foto Jinwoo dengan Yo Soo-hyun? Mengapa ia lebih memilih wanita tersebut padahal kenyataannya rank S lebih tinggi daripada rank A? Apa yang membuat perempuan itu lebih unggul dari Cha He-in? Apakah mungkin mereka berdua itu pacaran? Cha He-in pun mulai berkata jika Hunter Min Byung-gu menyuruhnya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Jinwoo tentang kekuatan miliknya. Mendengar hal itu, Jinwoo sedikit kaget. Ia lalu meminta untuk membicarakan hal tersebut di dalam kantornya. Setelah di dalam kantor, Cha He-in sedikit heran karena di kantornya tidak ada pegawai atau staf yang bekerja. Jinwoo pun menjelaskan jika Vice Master sedang mengurus tempat penyelesaian gate yang sudah mereka selesaikan. Mendengar itu, Cha He-in tiba-tiba menjadi grogi karena mengetahui jika hanya mereka berdua saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Jinwoo tampak menyeduh kopi sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Min Byung-gu bisa menyampaikan pesan tentang asal kekuatan Jinwoo kepada Cha He-in? Cha He-in lantas menceritakan hari itu ia tiba-tiba mendengar suara dari Shadow Min Byung-gu yang menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada Jinwoo agar lebih berhati-hati dengan kekuatannya. Seseorang telah menarik Min Byung-gu dari kegelapan tanpa akhir, tetapi yang kembali hidup tidaklah seperti dirinya sendiri. Walaupun kesadaran dan pikirannya memang ada, namun ia merasa matanya gelap dan hanya bergerak sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, perasaan bahagianya melayani Jinwoo disusul dengan ketakutan. Cha He-in pun menanyakan, apa maksudnya? Shadow Min Byung-gu yang perlahan-lahan mulai menghilang menyebut jika kekuatan itu terlalu kuat dan juga mengerikan. Jinwoo harus segera menyadari hal tersebut dan akan ada prajurit asli dari Hunter Sung Jinwoo yang menunggunya. Tidak lama berselang, Jinwoo kembali melakukan raid bersama Jinho. Ia masih memikirkan perkataan Cha He-in. Ia pun bertekad untuk mengetahui inti dari kekuatannya sendiri, bukan hanya sekedar terus bertambah kuat, namun hal itu jauh lebih penting. Jinho yang sedang mengunyah makanan mengatakan bahwa ini mirip seperti saat ia menyelesaikan dungeon rank C bersama Jinwoo. Jinwoo menegurnya untuk menelan makanan dulu baru bicara. Di mana makhluk summon Jinwoo bisa bergerak sendiri. Contohnya, saat mereka sedang beristirahat, para prajurit akan menyelesaikan semua pekerjaan mereka. Jinwoo menjawab jika itu sepenuhnya tidak benar, karena jika jaraknya semakin jauh, maka EXP yang didapat juga menurun. Apalagi jika mereka tidak diawasi langsung, mereka akan bertindak sesuka mereka. Seperti para prajurit semut yang sering memakan bangkai monster dungeon. Jinho pun menanyakan keadaan dari Jin Ah setelah mengalami peristiwa dungeon break. Jinwoo menjawab jika ia hanya butuh istirahat. Selain itu, ia juga sudah menugaskan shadow terkuatnya untuk melindunginya. Nah, selagi ingat, Jinwoo lalu menggunakan skill sharing sense di mana ia dapat berbagi penglihatan dengan prajurit bayangannya dimanapun ia berada. Ia lalu melihat Jin Ah terlebih dahulu. Ternyata Beru sedang menonton drama kolosal di televisi, sementara Jin Ah tertidur pulas di sofa. Jinwoo baru sadar jika Beru sering berbicara dengan nada aneh akibat sering menonton drama. Di tempat lain, ibunya sedang berada di supermarket untuk berbelanja. Lalu seperti biasa, Choi Jong-in dan Baek Yeon-woo terlihat tidak akur. Nah, ini dia. Jinwoo juga bisa melihat jackpot sekaligus, di mana Cha He-in sedang mandi dan berendam di dalam bathtub. Untung saja Jinwoo langsung menghentikan skillnya itu. Tapi Jinwoo langsung panik dengan wajah yang memerah dan berteriak karena merasa tidak enak. Jinho dengan polos mengira Jinwoo tadinya ketiduran. Jinwoo dengan pipi merahnya lalu merasa bersalah dan berencana untuk mentraktir Cha He-in.
Jinho kemudian mengatakan bahwa saat ini ada Get Rank S yang muncul di Shinjuku, Jepang. Katanya kurang dari 3 hari lagi akan terjadi Dungeon Break. Saat ini, Jepang sepertinya sedang mengumpulkan hunter dari seluruh dunia. Jinho lalu bertanya, apa mereka belum menghubungi Jinwoo? Jinwoo menyebut jika sudah mendapat panggilan, namun ada suatu pekerjaan yang jauh lebih penting ingin ia lakukan, yaitu mencoba memenuhi undangan dari sistem untuk masuk ke dalam Kartenon Shrine, tempat di mana ia akan mendapat semua jawabannya. Seharusnya saat ini ia sudah mendapatkan sedikit jawaban tentang kekuatan yang ia miliki. Hanya tersisa 1 hari lagi, maka ia akan menemukan kebenaran yang akan terungkap. Jinwoo pun menyelesaikan istirahatnya dan lanjut bekerja bersama Jinho. Di dalam sebuah apartemen mewah, Yuri Orlov sebagai Hunter Rank S menyebut jika dirinya Hunter Support terbaik. Ia juga sudah membaca data-data yang dikirim oleh Drawsword Guild. Ini adalah pilihan yang tepat, mereka sudah mengevakuasi warga secepat mungkin. Namun saat ini, mereka cuma bisa menggerakkan 6 Hunter Jepang. Reiji Sugimoto pun membenarkan hal tersebut. Karena untuk menangani Get Rank A yang muncul di berbagai penjuru Jepang, setidaknya 1 Hunter Rank S dikerahkan oleh setiap guild. Selain 1 Hunter Rank S, mereka bertiga akan mewakili guild untuk bergerak. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Yuri Orlov meminta bayaran 3,6 miliar per tahun atau 10 juta per hari. Dengan bayaran seperti itu, ia berjanji akan menahan Get selama mungkin. Nah, minasan, apakah Jepang akan berhasil menyelesaikan Get Rank S dengan bantuan dari Yuri Orlov? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.